Shalom saudaraku kekasih di dalam Tuhan. Kembali bersama saya di renungan pagi hari ini, di mana di seri tentang pembahasan lahir baru, yaitu di mana kita mulai membahas tentang peranan Roh Kudus. Di seri yang kedua ini, kita mulai akan membahas topik tentang lahir baru adalah awal langkah kita masuk dalam proses pengudusan. Di mana di seri sebelumnya tentang pembahasan lahir baru, di mana ada peranan Roh Kudus. Di seri yang pertama itu saya sharingkan tentang Injil, intinya mengajarkan kita lebih fokus percaya kepada hal-hal yang rohania. Nah, pada tema yang akan kita bahas di seri yang kedua hari ini, yaitu lahir baru adalah awal langkah kita masuk dalam proses pengudusan. Kiranya lewat renungan pagi hari ini yang dapat membantu saudara untuk lebih lagi mengenal Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kita. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, tolong kami agar di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, kami benar-benar Tuhan mengerti tentang proses pengudusan, yaitu proses pembentukan manusia batinia kami di dalam Engkau. Tuhan, tolong kami agar kami benar-benar ada di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Kiranya Engkau memimpin kami untuk mengenal kebenaran firman-Mu dan memberi kami hikmat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lahir baru adalah awal langkah kita masuk dalam proses pengudusan. Coba kita perhatikan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Di sini dikatakan ada pencemaran jasmani, ada pencemaran rohani. Dan selanjutnya dikatakan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi kita harus sempurna di dalam kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi tentang hal kekudusan ini, orang Kristen tidak boleh menyepelekan. Kekudusan ini adalah hal yang sangat penting untuk kita renungkan dalam-dalam, untuk kita minta pimpinan Roh Kudus memberi kita hikmat untuk mengerti. Karena Alkitab sangat jelas di sini mengatakan, kalau hanya berdasarkan ayat ini, bahwa kekudusan kita harus sempurna. Jadi takut kita akan Allah itu bukan karena takut karena kita dihukum Allah. Takut kalau nanti kita masuk neraka. Tapi takut kita akan Allah adalah takut di dalam kekudusan hati. Di mana di sini bukan hanya jasmani tapi rohani. Kalau jasmani kita bisa tahu, dosa apa yang kita lakukan. Tapi kalau bicara tentang rohani, ini sulit untuk kita menyadarinya. Karena ini perkara yang batinia. Perkara di hati kita, perkara kualitas rohani kita, kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hanya melihat dari kualitas secara jasmani, tentu kita adalah termasuk orang Kristen yang baik mungkin. Karena kita rajin ke gereja, melayani, memberikan persembahan, dan lain-lain, bahkan menjadi pendeta. Tapi kalau bicara kualitas rohani, apakah rohani kita jatuh di dalam hal-hal kecemaran yang tidak berkenan pada Tuhan? Apakah kualitas rohani kita, kasih kita, ini sulit untuk mengukurnya. Sama seperti kalau penyakit kita secara badani, kita bisa tahu cara pengobatannya. Kita tahu kondisinya, levelnya sudah selevel seperti apa. Tapi kalau rohani, penyakit rohani, sulit untuk kita tahu. Itu kenapa hal tentang kekudusan ini menjadi hal poin yang sangat penting kita mengerti. Karena kalau tidak, kita tidak akan mungkin berkenan kepada Tuhan. Itu kenapa Paulus katakan harus sempurna di dalam kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Jadi kualitas hubungan kita dengan Tuhan ini bukan karena kita takut kalau tidak menuruti perintah Tuhan nanti dihukum. Tapi kita harus memiliki suatu sikap kekudusan. Ini penting sekali. Nah,
sekali lagi, berbicara tentang pencemaran rohani, mau tidak mau kita harus mengerti tentang pembaharuan batin. Ini berbicara pembaharuan batin. Batin kita yang sudah tercemar oleh dosa, tercemar dengan ego kita, tercemar dengan hawa nafsu kita, harus diperbarui. Itu Roma 12 ayat 2. Pembaharuan budi di dalam Tuhan. Nah, kita perhatikan bicara mengenai pencemaran rohani ini, Yesus mengatakan suatu kalimat yang sangat-sangat membuat pada zaman itu, buat orang yang boleh dikategorikan sebagai pemimpin agama, orang Farisi dan orang ahli Taurat, dikatakan orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah cawan itu dalamnya, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Di sini Yesus berbicara tentang hidup keagamaan mereka yang memang secara luar nampaknya bersih, ya, seperti Yesus mengumpamakan seperti kuburan yang dilabur putih, tapi di dalamnya penuh tulang belulang. Ya, Yesus mulai menegur mereka. Menegur apanya? Bukan menegur sikap yang di luarnya. Di luarnya nampak baik, tapi batinnya, kualitasnya. Bahkan Yesus mengatakan, engkau perpuluhan, engkau mengerti, engkau taat, engkau menganggap itu penting, tetapi yang lebih penting di dalam hukum Taurat tentang kasih, belas kasihan, kesetiaan, keadilan, engkau tidak perhatikan. Jadi memang kita sebagai orang Kristen pun bisa jatuh di dalam konsep yang salah, dan tanpa kita merasa bersalah. Karena apa? Kita merasa hidup keagamaan kita sudah cukup baik, ya, bahkan sering memuji Tuhan. Mungkin di Facebook kita mengucapkan kata-kata, oh puji Tuhan, atau ucapan syukur. Tetapi kualitas ucapan syukur kita, kualitas pujian kita, apakah berkenan di hati Tuhan? Ini yang kadangkala kita tidak mau pikirkan. Bahkan, mengapa orang Kristen kalau bicara tentang hal kekudusan, nampaknya seperti menghindari, apatis, atau tidak terlalu tertarik, atau bahkan terkesan melecehkan orang yang sedang sharing tentang hal ini. Nah, tentu yang sering men-sharingkan, mengatakan bicara tentang kekudusan itu pendeta. Nah, betapa boleh dikatakan kita bodoh. Mengapa kita bodoh? Karena kita melihat tolak ukurnya dari yang bisa kita lihat secara jasmani. Kita melihat memang sikap hidup pendeta, bahkan anak-anak Tuhan banyak yang tidak benar. Maka dari itu kita melihat kekudusan itu suatu hal yang tidak mungkin terjadi, tidak mungkin kita alami. Nah, bahkan akhirnya kita melecehkan mereka yang mengatakan hal tentang kekudusan ini. Kamu bisa berkata tapi tidak bisa melakukannya. Udah tahu tidak bisa melakukannya tetapi terus mengucapkan hal ini. Nah, itu kesannya sepertinya kamu ini bodoh sekali. Nah, itulah yang saya katakan terkesan melecehkan. Mengapa kita sepertinya lupa bahwa kekudusan ini suatu hal yang memang Alkitab ajarkan? Mengapa kita tidak percaya bahwa Tuhan menolong kita kalau kita berniat ingin mempunyai kualitas yang kudus di hadapan Tuhan? Nah, tentu kualitas kekudusan ini di hadapan Tuhan ini berbeda dengan yang kita maksud. Nanti lain waktu kita akan membahas tentang hal ini juga. Nah, perhatikan, agama itu sebenarnya membuat kita terkurung hanya fokus membahas tentang perintah-perintah Tuhan dan larangannya. Hanya fokus berbicara, bagaimana kita harus hidup baik sama Tuhan, baik dengan manusia. Betapa kita harus rajin beribadah, melayani, berbuat kebaikan. Dan berbicara juga tentang berkat-berkat Tuhan. Nah, ini loh, kalau kita berbuat baik, Tuhan berkati. Berbicara tentang sorga, sekali-sekali berbicara tentang neraka. Betapa neraka itu tempat yang mengerikan kalau kita tidak sungguh-sungguh taat sama Tuhan. Hanya itu saja. Jadi, fokusnya hanya ke sana. Tapi Yesus tidak. Yesus berbicara tentang kualitas. Berbicara sesuatu yang memang kelihatannya abstrak. Kualitas batinnya kita. Dan ini yang memang membuat orang Kristen sangat tidak suka dengar. Karena berbicara memikirkan sesuatu hal yang abstrak,
yang tidak nyata, yang sulit diukur berapa persennya, membuat kita malas. Kita lupa Yesus pernah mengatakan, jadi sebelum tadi Yesus menegur orang ahli Taurat dan orang Farisi di Matius tadi pasal 23, Yesus sebelumnya di Matius pasal ke-22 ayat 37 mengatakan tentang hal ini. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, jiwamu di sini yaitu hidup, segenap hidupmu, dengan segenap akal budimu, ya boleh bisa dikatakan juga kepintaranmu di dalam bahasa aslinya. Jadi segenap, nah yang namanya segenap kan sulit diukur. Kita merasa kita kalau sudah memberikan perpuluhan itu udah segenap. Segenap hati kita, segenap hidup kita, segenap kepintaran. Kita merasa kalau kita sudah hafal ayat Alkitab, banyak dengar khotbah, dan bahkan bisa men-sharingkan kembali kepada orang, kita udah merasa segenap akal budi kita tahu tentang takut akan Tuhan. Tetapi di sini Yesus bukan bicara segenap yang seperti kita maksud. Segenap di sini bicara kualitas. Ingat, kasih itu kepada Tuhan, dan segenap ini bukan karena semata-mata Roh Kudus yang kasih kita. Kita juga harus aktif di dalamnya, yaitu meresponnya. Ada tindakan kita benar-benar mau melakukan. Jadi segenap hatimu. Jadi jangan bilang tunggu Roh Kudus sepertinya menguasai hidup kita. Kita bukan seperti sedang dikuasai oleh roh jahat, roh setan, kerasukan setan. Di sini ada keputusan kita, mau tidak. Kita dengan segenap hati kita, benar-benar dengan akal budi. Jadi di sini dikatakan segenap akal budimu yaitu kepintaran. Jadi orang Kristen tidak boleh malas. Satu, introspeksi diri selalu. Tidak boleh malas dan tidak mau introspeksi. Ya, ini sulit. Karena apa? Kita sudah terkurung dengan ego kita. Kita sudah terkurung dengan konsep agama. Kalau saya sudah melakukan perintah yang satu, yang kedua, ketiga, rasanya sekalipun tidak melakukan perintah yang kelima, keenam, ketujuh, kita merasa sudah cukup baik. Nah ini sulitnya kita. Kita terkurung. Kalau saudara mengerti banyak baca Alkitab, yaitu yang Paulus katakan. Kita terkurung di dalam hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu hukum agama, konsep agama ditambah, yaitu sifat dasar kita yang sudah berdosa, suka akan dosa, tidak mau taat akan Tuhan. Nah udah, tambah jadi. Seharusnya orang Kristen tidak boleh malas juga merenung firman Tuhan lebih dalam lagi. Kalau yang namanya merenung firman Tuhan dengan segenap akal budi kita, kepintaran kita, ya tentu pada waktu hamba Tuhan pendeta melemparkan beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan, kita jangan malas berpikir. Murid yang baik, murid yang benar-benar pengen belajar memang harus selalu dikasih pertanyaan. Harus dikasih soal supaya dia terus berlatih. Kalau tujuan saudara hanya sekedar sekolah, lulus saja, ya itu boleh saja. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi di dalam kekristenan, hidup kerohanian tidak bisa begitu. Tidak boleh hanya asal tahu, asal lulus, asal bisa punya ijazah. Tidak. Di sini Paulus katakan kekudusan itu harus sempurna. Jadi mau tidak mau harus ambil keputusan. Jauhkan dari pencemaran jasmani dan rohani. Dan ini kita butuh peranan Roh Kudus membuat kita mengerti bahwa akal budi kita harus digunakan sepenuhnya untuk mencari Tuhan. Itu kenapa lewat pembaharuan yang Roh Kudus ada di dalam kita, karena peranan Roh Kudus ini yang membuat kita mengejar hal-hal yang rohani. Jadi orang yang hidup menurut daging memikirkan hal daging, kalau yang menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Itu yang ada di Roma 8 ayat 5. Coba lihat juga Filipi 4 ayat 8. Jadi kalau kita sudah ada di dalam Kristus, maka kita pun harus mulai memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar,
pikirkanlah semuanya itu. Itu Filipi 4 ayat 8. Jadi kalau ada Roh Kudus, pasti kita arahnya ke sana, mengejar hal-hal yang rohani. Dan itulah sebabnya kenapa Yesus katakan, aku akan memberikan kamu hidup yang berkelimpahan. Tapi kalau kelimpahan di sini bukan Yesus maksudkan kelimpahan secara badani, toh. Kalau itu mah iblis juga bisa. Tapi hidup berkelimpahan ini adalah hidup kelimpahan kualitas rohani kita. Ini yang Yesus mau kita percaya. Ya, ini yang mau Yesus kita percaya. Alkitab mau kita percaya. Itu saudara bisa baca sendiri di 1 Petrus pasal 1, 3-5, Efesus pasal 1 ayat 18-21, Galatia pasal 3 ayat 14-16. Itu sangat jelas. Yesus ingin kita hidup berkelimpahan secara rohani. Dia ingin kita hidup di dalam kekudusan, memikirkan apa yang berkenan di hati Bapa. Kiranya Roh Kudus menolong kita dan membuat kita lebih bijak lagi, menggunakan seluruh hidup kita, menggunakan seluruh kepintaran kita, yaitu akal budi kita, seberapapun kita mau full, ya, untuk kita benar-benar tidak malas merenungkan firman Tuhan, mengintrospeksi diri kita selalu. Tuhan kiranya memberkati saudaraku sekalian. Amin.